B-Talk. Let's talk, think, and learn together. Halo teman-teman, selamat datang di podcast B-Talk. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita perkenalan dulu yuk. Aku Mai. Aku Friska. Jadi teman-teman, di episode B-Talk kali ini kita akan ngebahas tema yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman semuanya. Apalagi di angkatan 2122 ya, pasti infonya bakal diperluin banget. Apa kita spill aja gitu ya Boleh temanya? teh, spill aja temanya. Boleh. Jadi sekarang tuh kita akan ngobrolin tentang MBKM teh. Nah, teman-teman pasti pada belum tahu kan MBKM itu apa. Boleh teh jelasin dikit. Mungkin aku bakal ngejelasin gambarannya dulu aja kali ya. Jadi MBKM tuh singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini tuh kayak semacam program Kemendikbud gitu buat tahu gitu loh, mengimplementasikan materi-materi yang udah kita pelajari nih. Kita juga kan kebetulan dari bisnis ya. Nah jadi materi yang kita pelajarin tuh gimana sih cara mengimplementasikannya di dunia kerja gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita kedatangan bintang tamu nih. Beliau-beliau ini kebetulan dari mahasiswa administrasi bisnis Sisi Unpas dari angkatan 20. Kita sambut aja nih. Kang Rizky dan Kang Arli. Halo. Oke Kang, gimana nih kabarnya? Apa aja nih kesibukannya, kegiatannya? Alhamdulillah baik ya. Kesibukan sekarang kita fokus ke MBKM ini ya, yaitu KWU. Nah, biar kita lebih tahu nih Kang. Biar teman-teman Iya. juga mungkin nanyain apa sih MBKM tuh, kayak ada apa aja sih di MBKM tuh, boleh dijelasin. Nah untuk MBKM sendiri di setiap kampus itu kan sama mungkin, cuman berbeda itu di setiap jurusannya. Jadi di MBKM itu ada 3, ada yang studi independen, ada yang magang ke perusahaan karena kita jurusannya bisnis. Jadi ada magang yang kewirausahaan itu. Kan tadi dijelasin nih sama Kang, MBKM itu ada beberapa Nah. program. Nah, Kang sendiri milih program apa? Saya sendiri kewirausahaan ngambilnya. Kalau Akang Sama kewirausahaan. Ya. Oh. Nah, alasan Akang milih MBKM KWU itu apa sih? Boleh dong dijelasin. Dari siapa dulu? Dari Akang dulu. Boleh. Nah, alasan saya kenapa tertarik ya melihat MBKM KWU ini, pertama kan mungkin nilai itu dikonversi, jadi kita nggak perlu lagi datang ke kampus. Nah, yang kedua, kapan lagi ketika ada kesempatan tanpa harus datang ke kampus, kita bisa menjalani usaha ini. Iya. Kan kalau kayak gitu kan biasanya kalau anak kuliah tuh pusing sama memanage waktunya. Betul. Jadi kerja tetap, misalnya kuliah tetap, nah tapi tugas tuh biasanya ketinggalan. Ya. Veteran. Nah, Mungkin dari Kang Arli, Boleh nambahin dong. mungkin sama ya dikit-dikitnya itu lebih ke manajemen waktunya sih. Soalnya kan kapan lagi kita ngurusin bisnis, gak usah mikirin kuliah gitu, tugas. Apalagi mager tuh ke kampus kan jam 7 pagi harus ke kampus, pagi-pagi kelas siang. Ngantuk Jadi ya. nilai dikonversi tuh jadi Lebih ke simpel. MBKM ya, Iya. lebih simpel lah. mungkin kalau dari penjelasan yang tadi kan udah dijelasin ya MBKM itu apa. Mungkin teman-teman juga pada berminat nih ikut program MBKM ini. Mungkin bisa dijelasin nggak Kang, kayak persyaratannya harus apa aja gitu Yang sih? perlu disiapin. Ya, apa aja yang harus disiapin. Berkas-berkas apa aja gitu. Nah, untuk persyaratannya yang pasti di semester 6 ya. Ini MBKM ini adanya di semester 6. Untuk persyaratan sendiri, untuk masuk ke MBKM ini minimal tuh IPK 3 sekian ya? 325. 325 untuk minimal IPK. Nah, dan syarat-syarat lain itu ya masih biasa, NPM, nama, terus CV paling. Yap. Terus sama profil Yap. usahanya. Profil usaha. Berarti kita harus kayak punya usaha dulu nih buat bisa masukin ke CV. Atau enggak? Mungkin nambahin ya. Ya. Karena MBKM KW itu nggak harus ada yang udah bener ngejalanin usaha juga. Karena yang baru ngerintis dan mau punya usaha itu bisa daftar KWU gitu.
Asalkan nanti pas implementasi MBKM KWU-nya dia udah menjalani bisnisnya gitu. Oh gitu. Kalau aku nggak salah denger ya katanya MBKM tahun lalu kan kita berkelompok ya Kang. Nah kalau tahun ini kan katanya Individu. Nah hambatan apa aja sih kayak kendala-kendala susah bagi waktunya atau gimana? Boleh tolong dijelasin. Untuk hambatan-hambatan sih mungkin nggak ada ya. Untuk hambatan sendiri di MBKM KWU ini ke arah bisnisnya pribadi kali. Jadi misal ada yang usaha kuliner gitu, kita merubah menu atau gimana gitu. Mungkin itu hambatannya. Nah enaknya di MBKM KWU ini ada bimbingannya dari dosen-dosen. Jadi Sambil dibimbing. Gitu. Jadi kita nggak bingung gitu ya mau Iya. main kemana. Jadi ada struggle, dibantuin. nah juga. dibantuin itu ada arahan lah intinya. Berarti Kang, kalau nggak salah sistem pembelajarannya nggak hanya teori, tapi ada praktek Praktek. juga. Ada. Berarti ke MBKM tuh dijalanin di semester berapa itu Kang? Itu di semester 6. Kalau Akang sendiri ngejalanin bisnis tuh dari awal, maksudnya apakah karena ada program ini baru ngejalanin bisnis atau dari sebelumnya juga udah ngerintis? Dari awal masuk kuliah karena COVID itu kan saya melihat peluang di mana di suatu tempat pendidikan itu ada organisasi. Di dalam organisasi ada kegiatan. Nah, di dalam kegiatan itu pasti ada makanan. Ya. Nah, saya melihat peluang di situ, pasti setiap organisasi itu ada proker-proker yang Mengharuskan ada makan. mengharuskan ada makanannya. Nah, saya melihat peluang di situ. Berarti Akang punya bisnis ini ya, makanan. Oh, ada itu. Boleh dong promosiin Kang. Oh ini ya produknya. Iya, ada ini di depan ini produk dari kita yaitu nyemil di kos yang butuh catering, jajanan dan lain-lain itu bisa di nyemil di kos. Poin IG-nya. IG-nya Ya, apa Kang? ada nyemil di kos. Sok teman-teman yang lagi ada acara atau yang mau Catering. dengan Harganya? budget yang terjangkau, Harganya murah banget. affordable, Nasinya boleh juga banyak. kepoin. Itu mengenyangkan. Ya. Porsi banyak harga murah lah ya. Ah, itu porsi banyak harga murah. Cocok buat mahasiswa tentunya. Oke Kang, dari tadi kan kita ngebahas MBKM. Sebenarnya apa sih benefit apa yang bakal kita dapat dari ngikutin program MBKM ini? Khususnya KWU ya Kang. Iya. Iya. Untuk benefit program ini ya pasti ke pribadi diri sendiri ya. Dimana ketika yang lain ada yang ikut kelas reguler, kita itu udah bisa langsung terjun ke dunia bisnis. Nah di situ pengalaman, cara memanage waktu itu benar-benar berharga lah di semester 6 ini. Maksudnya kan kasarnya ya, ketika saya lulus, saya masih bingung mencari kerja. Relasi juga nggak sih Kang? Nah itu salah satu relasi. Kan ketika saya lulus, nah pahit-pahitnya saya susah nyari kerja. Nah saya masih punya usaha ini. Betul. Jadi itu bisa meringankan beban orang tua. Mungkin Kan tadi Akang udah bilang tuh kita punya bisnis Iya. ya. Emang bisnisnya ada cuman ini aja atau ada beberapa lagi gitu? Sebenarnya ada 3, cuman yang saya cantumin di KWU itu cuma 1. Oh, kalau boleh Salah tahu, satu juga. Kalau boleh tahu bisnis yang lainnya apa Kang? Yang satu ini untuk makanan kayak kuliner kayak gitu. Yang kedua itu ada agen, saya buka agen mandiri. Yang ketiga ada saya ngejoki akun-akun game. suka games juga. Berarti penghasilannya banyak dong. Ya alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu, kita kan ini ya, jadi Akang tuh ngejalanin bisnis ini kayak online doang atau ada offline-nya? Store-nya. Di Indramayu kan karena di awal itu kan kita kuliah masih online ya. Jadi saya berani buka karena kuliahnya itu online. Itu saya berani buka tempat. Nah, setelah kuliahnya masuk, itu langsung tutup tempat yang bukanya. COVID ya, Kak? Karena COVID. Nah, sekarang mungkin lagi proses buat rencana buka lagi. Karena biasanya kuliner itu ngejarnya kalau bahasa Jawa mah meremaan. Meremaan itu kayak ngejar target itu pas di bulan-bulan Ramadan. Kembali lagi pasti karena ada peluang, Ya. ada kesempatan Ya, buat itu. ini bisnis.
dari Kang Arli mungkin ada bisnis juga yang bisa dikenalin ke teman-teman. Sama kayak tadi ada beberapa juga, cuman yang didaftarin ke KW-nya cuma satu, yang clothing brand. Ya. Brandnya apa nih? Boleh cek teman-teman ya, paramore.co. Itu brand baju lebih ke T-shirt. t-shirt ya. Dari Kang Arli sendiri kan sekarang nih banyak kan bisnis-bisnis fashion gitu. Pasti banyak juga kan pesaing-pesaing. Nah, gimana apa sih yang ngebedain bisnis Akang sama yang lain? Kalau dibilang ngebedain itu, kita identiknya sama kita setiap nge-launching satu produk, setiap nge-launching satu produk baru, itu kita ngasih nama artikel di setiap produknya. Contoh ada kemarin nge-launching 3 produk tema Summertime, Hunter sama Motorcycle Club. Jadi di masing-masing tema dari artikel tersebut ya ada beberapa desain bajunya kita menyesuaikan dari artikel tersebut gitu. Berarti brand Akang itu ngikut tren banget gitu Ya, yang lagi tren itu. apa Karena tadi dikembangin. ada peluang, ada kesempatan. Itu dia. Gitu. Kalau boleh tahu nih, buat Kang Rizky nih, kan udah ngejalanin bisnis ini kan udah lumayan lama ya. Iya. Tantangan apa sih Kang yang selama ini dihadepin gitu loh? Kan ada tuh struggle-nya pasti. Bisa up and down Iya. buat ngebalikin bisnis Akang naik lagi gitu. Untuk tantangan sendiri itu cara mempertahankan sebuah produk ya. Itu tuh salah satu tantangan bagi perintis maupun yang sudah lama. Yap. Karena ngerasa kayak makanan atau kuliner, kan saya ke kuliner. Jadi kayak benar-benar saya harus kayak sama seperti t-shirt Selalu ada ini. yang baru ya, Selalu tiap ada yang baru. Inovasi. Kalau di kuliner kan biasanya ada variannya, bisa beda-beda kayak gitu. Jadi kita mengikuti apa yang sedang ramai juga. Packagingnya yang lebih keren Variannya. juga. Tapi tidak lupa dengan produk kita sendiri. Itu kayak gitu. Berarti kita kalau ngejalanin bisnis jangan cuma di situ-situ aja, harus berkembang, Iya, harus ada betul. kayak Inovasi baru lagi. barunya, Inovasi. biar yang beli juga nggak monoton, Monoton. nggak bosen. Betul. Benar. Akang sendiri MBKM itu udah berlangsung berapa lama sih Kang? Untuk MBKM ini baru berjalan selama 2 minggu. Itu targetnya berapa lama gitu Kang? Itu 1 semester ya? Satu semester. 1 semester. Jadi kita input KRS, sesuai KRS itu 20 SKS yang dikonversi konversi transaksi. Iya, dikonversi itu 20 SKS. 20 SKS. Gitu. Nanti ada arahan tersendiri lah, setiap kita punya wali dosen kan. Kita punya wali dosen, nanti ada arahan dari wali dosennya, kita harus nge-input berapa SKS gitu di semester 6 itu. Oke. Nah teman-teman, dari tadi kan kita udah ngebahas MBKM, udah ngebahas usaha. Nah karena keterbatasan waktu mungkin Kita udah di penghujung acara nih. Sayang banget ya, padahal kita lagi seru. seru banget nih ngebahas MBKM karena infonya pasti ditunggu-tunggu banget sama mahasiswa. Sebelum kita akhirin episode kali ini, boleh nggak sih Kang kasih motivasi nih buat yang lihat? Boleh. Yang Rizky dulu. Boleh. Adit dulu deh. Boleh. Adit dulu ya. Adit. Saya punya motivasi, saya masih mending bekerja 14 jam sehari untuk mewujudkan mimpi saya daripada saya bekerja 8 jam sehari untuk mewujudkan mimpi orang lain. Wih, keren. Kalau dari Keren. Kang Arli sendiri? Untuk motivasi mungkin ya. Ya, boleh. Kita hidup di lingkungan bermasyarakat lain ya. Kita hidup di lingkungan yang menaungi banyak orang. Intinya pintar bergaul, karena salah satu kunci bisnis itu gimana kita cara Berteman. jaga networking. Kita kenal A, kita kenal B, kita kenal C, dan semua itu bisa disatuin di dalam bisnis gitu. Contohnya misal kita punya bisnis, kita struggle di masalah desain, kita tarik orang desain gitu contohnya. Nah, IPK tuh tidak berpengaruh ya sebenarnya. IPK is fuck that shit. Iya. Wih, IPK 3 penghasilan 1 juta per bulan mah apa? Iya. Relasi yang penting ya, Pak. Ya, relasi. Benar. Berarti cara kita berteman juga penting ya. Penting Kak? banget. Oke. mungkin Kang Rizky, Kang Arli, terima kasih udah Ya. waktunya. Makasih. bisa sharing-sharing sama kita, jadi kita juga bisa dapat Iya. ilmu baru ya.
Oke teman-teman, mungkin segitu dulu episode dari kali ini. Bito kali ini. Semoga info yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Ngebantu teman-teman juga buat yang kebingungan mencari informasi tentang KWU, bisa nonton episode kali ini. Dan terakhir jangan lupa like, comment, comment, dan and subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Biar biar teman-teman kalian nggak ketinggalan konten-konten kita konten-konten yang seru lainnya. kita yang lainnya. Bye guys.